Hari ini kita dipertontonkan skenario apik dari salah satu tim League One atau Liga Inggris kasta ketiga, yaitu Ipswich Town, dalam mengelola aset talenta muda masa depan tim. Ya, siapa lagi kalau bukan Elkan Bagot, bek masa depan timnas Indonesia. Pada tanggal 19 Januari 2023, diumumkan bahwa masa peminjaman Elkan di Gillingham FC, tim Liga Inggris kasta keempat, telah berakhir. Dan sehari setelahnya, Ipswich Town mengumumkan bahwa Elkan resmi dipinjamkan ke Cheltenham Town, tim peserta League One. The Robins, julukan dari Cheltenham Town FC, akan meminjam Elkan hingga akhir musim. Pada saat ini, The Robins masih terseok-seok di papan bawah, yakni berada di peringkat 18 klasmen sementara League One, hanya berselisih 4 poin dari jurang degradasi. Dalam 5 pertandingan terakhir, The Robins mencatatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Dengan masuknya Elkan ke Completely Suzuki Stadium, dimaksudkan agar pertahanan tim ini semakin kokoh. Ada beberapa hal menarik yang patut kita amati, yaitu bagaimana sebuah tim memperlakukan aset berharga masa depan mereka dengan penuh perhitungan. Yang pertama, tahun sebelumnya banyak tim-tim diisukan, terutama dari Championship League, Liga Inggris kasta kedua, untuk mendatangkan Elkan secara permanen ke klub mereka. Namun sampai penutupan batas waktu transfer pemain, penjualan Elkan tidak pernah terlaksana. Sepertinya Ipswich sudah punya rencana yang lebih besar untuk Elkan. Ipswich tahu bahwa Elkan punya masa depan yang cerah, hanya tinggal diasah menjadi berlian yang berkilau. Yang kedua, opsi yang dipilih oleh Ipswich adalah meminjamkan Elkan ke Gillingham. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa dipilih opsi loan atau peminjaman pemain? Terus, kenapa memilih Gillingham yang notabene adalah tim dari Liga Inggris kasta keempat? Dengan opsi peminjaman, Ipswich menjamin tidak kehilangan aset masa depan mereka. Mereka tinggal menata langkah mana saja yang harus pemain jalani. Selangkah demi selangkah, tidak perlu langsung ke level yang lebih tinggi. Elkan dipinjamkan terlebih dahulu ke tim di liga yang lebih rendah dari mereka, yaitu Gillingham. Di tim ini, Elkan bermain sebagai pemain inti dan tidak tergantikan. Setelah dirasa Elkan sudah memahami betul permainan di level lebih bawah, masa peminjaman Elkan dihentikan. Elkan kemudian dipinjamkan ke tim liga yang sama dengan mereka, yaitu Cheltenham Town FC, selama setengah musim ke depan. Jika Elkan dinilai mampu beradaptasi cepat dengan permainan League One, maka bukan hal yang mustahil Elkan akan masuk ke jajaran pemain inti Ipswich musim depan. Apa pelajaran yang bisa dipetik oleh klub-klub di Indonesia agar talenta-talenta terbaiknya tidak terbuang sia-sia? Dan apa yang harus dilakukan terhadap aset tersebut? Secara singkat dan padat, jawabannya ikuti apa yang Ipswich lakukan. Kita melihat bahwa talenta-talenta muda kita terburu-buru ingin main di liga yang lebih tinggi, seperti Liga Eropa Timur, Liga Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Jepang, Korea, dan lain-lain. Untuk bermain di level yang tinggi, tidak cukup hanya bermodalkan bakat alam saja. Kita bisa melihat bagaimana banyak pemain muda penuh talenta tanah air hanya menjadi penghias bangku cadangan di klub-klub luar negeri, yang akhirnya waktu mereka terbuang percuma tanpa ada kontribusi terhadap peningkatan kualitas diri, pengalaman bermain, dan mentalitas. Yang pertama, usahakan jangan lepas permanen wonderkid ke klub luar negeri. Jika pemain dilepas permanen ke klub luar negeri, andai kata si pemain gagal beradaptasi dalam waktu yang ditentukan, maka wonderkid tersebut tidak akan berkembang. Yang kedua, pinjamkan atau titipkan pemain tersebut di kasta keempat atau kasta ketiga liga-liga tersebut. Pinjamkan atau titipkan selama 1 musim. Pantau dengan seksama perkembangannya. Jika tidak sesuai dengan yang direncanakan, cukup putuskan durasi kontrak tersebut sehingga kita dapat menyelamatkan karir si pemain.
Yang ketiga, jika si pemain dapat beradaptasi dan mendapatkan menit bermain yang cukup, apalagi kalau dapat menunjukkan perkembangan yang pesat, maka selesaikan kontraknya hingga akhir musim. Nah, musim berikutnya pinjamkan lagi wonderkid tersebut ke kasta liga yang lebih tinggi lagi, misalkan kasta kedua liga tersebut. Kali ini barengi opsi peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Jangan biarkan mereka merekrut wonderkid kita secara gratisan. Jika manajemen ini dipraktekkan, kami yakin banyak wonderkid tanah air yang bisa eksis di berbagai liga top Asia dan Eropa. Kuncinya sabar dan nikmati prosesnya. Mungkin dibutuhkan sekitar 3-4 tahun agar si pemain dapat tampil di liga-liga teratas Asia dan Eropa. Silakan mencoba.